Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata lebih pantas dan lebih patut dalam mengungkapkan syukur kepada Allah kecuali dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan tidak ada perbuatan yang lebih patut dalam mensyukuri Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan melaksanakan kewajiban dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah sesuai dengan kesanggupan, kemudian meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita lanjutkan kajian fikih yang mana pada pertemuan lalu kita telah menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan syarat-syarat salat atau syarat-syarat sah salat, dan sedikit kita telah berbicara tentang rukun-rukun salat. Yang mana rukun pertama daripada rukun-rukun salat adalah berdiri bagi yang sanggup. Berdiri bagi yang sanggup, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qumu lillahi qanitin. Allah memerintahkan agar kita berdiri di dalam salat. Tidak sah salat orang yang sanggup untuk berdiri lalu dia solat dalam keadaan duduk, maka solatnya tidak sah. Kecuali orang yang tidak sanggup berdiri, maka di sini diperbolehkan untuk duduk seperti orang yang sakit atau orang yang mempunyai uzur tidak memungkinkan dia berdiri, maka boleh duduk. Adapun orang sakit dan orang yang uzur untuk berdiri, ya seperti uzur untuk berdiri seperti berada di atas kapal dalam ombak atau gelombang yang begitu kuat. Apabila dia berdiri akan jatuh, maka di saat ini boleh dia duduk karena ada uzur, sekalipun dia tidak sakit, sekalipun tidak sakit. Tapi kalau dia bisa berdiri, maka wajib berdiri. Wajib berdiri. Orang yang sakit barulah dia duduk. Ini adalah di dalam salat fardu. Dalam salat fardu. Adapun salat sunat, maka diperbolehkan duduk. Diperbolehkan duduk. Sekalipun seorang itu sanggup untuk berdiri, maka diperbolehkan duduk. Ya, boleh duduk. Sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan salat sunat, beliau juga salat sunat di atas kendaraannya. Beliau SAW juga diterangkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau sering salat sunat dalam keadaan duduk ketika badan beliau telah gemuk. Ya, salat sunat dalam keadaan duduk. Adapun orang yang mempunyai uzur
tidak bisa atau tidak sanggup untuk berdiri, lalu dia duduk, ya, maka inilah kesanggupannya. Inilah kesanggupannya. Ya, sama seperti orang salat dalam keadaan berdiri, mempunyai nilai yang sama. Nilai yang sama. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sakit ataupun safar, maka dia mendapatkan ganjaran atau mendapatkan sebagaimana dia salat dalam keadaan muqim dan sehat. Ya, muqim dan sehat. Adapun dalam keadaan orang yang, kembali kita katakan, orang yang sehat duduk, orang yang sehat dia duduk dalam solat, maka ganjaran solatnya separuh daripada ganjaran berdiri. Orang yang sehat dalam solat sunat, ganjaran solatnya separuh daripada ganjaran orang yang berdiri. Kemudian rukun yang kedua yang telah kita sebutkan adalah takbiratul ihram. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangannya. Takbiratul ihram itu adalah mengucapkan Allahu Akbar. Sebagaimana Rasulullah SAW, "Wa idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila kamu berdiri untuk melaksanakan salat, maka hendaklah kamu bertakbir. Takbiratul ihram ini adalah rukun salat, maka tidak sah kecuali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan demikian jumhur para ulama menerangkan mesti dengan lafaz Allahu Akbar, jangan ditukar dengan lain. Jangan ditukar dengan lafaz Allahu A'zam, Allahu Azim, Allahu Kabir, ya, Allah Jalla Jalaluh. Tidak boleh ditukar dengan lafaz ini. Dan dalam masalah ini Imam Abu Hanifah menyelisihi jumhur para ulama, yang mana mengatakan boleh dengan lafaz-lafaz yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh mengatakan Allahu Jalla Jalaluh, Allahul Azim, ya, atau Allahu Kabir, yang menunjukkan agungnya atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat ini adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, karena tidak pernah didapati dalam salat Rasulullah SAW mengucapkan lafaz takbir kecuali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Tidak ada kecuali mengucapkan Allahu Akbar. Demikian juga tanaqalathu al-ummah, didapati oleh umat secara generasi daripada generasi, setiap orang-orang yang melaksanakan salat mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada lafaz selain daripada Allahu Akbar yang pernah diucapkan oleh Rasulullah SAW dan yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat umpamanya, jelas ada riwayatnya. Karena tidak ada riwayatnya, maka ini sepertinya masalah takbir itu adalah Allahu Akbar hanya dengan lafaz Allahu Akbar, itu adalah seperti masalah ijma', ya, seperti masalah ijma', atau paling tidak kita katakan mendekati ijma' mengucapkan Allahu Akbar, kalaulah tidak ada penyelisihan daripada Imam Abi Hanifah. Kalaulah tidak ada penyelisihan daripada Imam Abu Hanifah di dalam mengucapkan takbir. Adapun mengangkat tangannya adalah kaifiyat, ya, sunnah. Mengangkat tangan sama seperti mengangkat tangan dalam takbiratul intiqal atau takbir berpindahnya satu gerak kepada gerakan lain. Itu mengangkat tangan itu adalah sunnah di antara sunnah-sunnah solat. Maka sah seorang solat Allahu Akbar langsung letakkan di sini.
Karena yang rukunnya adalah takbir. Takbir. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahrimuha takbir. Miftahus salat tuhur. Kunci salat tersebut adalah bersuci. Ya, untuk masuk salat kita harus bersuci terlebih dulu. Wa tahrimuha at-takbir. Untuk mengharamkannya adalah takbir. Mengharamkan segala aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan salat diharamkan karena takbiratul ihram. Maka ketika salat tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Tidak boleh berbicara. Ini hukumnya haram. Maka tahrimuha takbir. Wa tahliluha at-taslim. Dan kembali menghalalkan, ya, aktivitas selain daripada aktivitas salat dilaksanakan setelah itu adalah salam. Ketika kita telah mengucapkan salam, maka boleh setelah itu langsung minum, setelah itu langsung berbicara, tidak masalah. Sekalipun tanpa berzikir terlebih dahulu, langsung berbicara, langsung minum, tidak masalah. Kalau kita telah mengucapkan salam. Kalau telah mengucapkan salam.